Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Apa yang engkau pikirkan hari ini? Dan saya doa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, sebelum kita beraktivitas, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27, cukup panjang. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Haleluya. Bapak Ibu,
kita beri perhatian di ayat 22. Dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak Ibu, seorang percaya yang peka rohani pasti menyadari bahwa saat-saat ini adalah masa akhir dari akhir zaman. Boleh kata amin? Amin Bapak Ibu? Ya, keadaan, kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini semakin menguatkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya sudah teramat dekat. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa sebelum hari itu tiba akan ada tanda-tanda menyertai pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ya kan? Kemudian apa? Terjadinya kemurtadan. Lalu ada penyesatan. Lalu apa itu? Kesukaran atau masa-masa sulit. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, firman Tuhan menasihati saudara dan saya, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus, sekali lagi, harus terjadi. Itu sudah bisa lihat di Matius 24 ayat 6 bagian B. Nah, tanda lain yang semakin mempertegas tentang akhir zaman adalah munculnya antikristus. Walaupun sesungguhnya hal antikristus ini bukanlah sesuatu yang baru, karena sudah ada sejak lama. Bahkan semasa Rasul Yohanes sudah ada. Kata antikristus ditulis 5 kali dalam perjanjian baru. Semuanya ada dalam tulisan Yohanes ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, apa pekerjaan antikristus? Pekerjaan antikristus adalah berusaha merusak persekutuan hidup orang percaya dengan menyisipkan kebohongan dalam kebenaran atau ajaran yang menyesatkan. Hal nyata yang ditunjukkan oleh antikristus adalah sikap penolakan dan penyangkalan terhadap Bapa dan juga Anak. Seperti yang kita baca tadi, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Bapak Ibu, dengan ajaran palsunya, antikristus secara tegas menolak Kristus sebagai anak Bapa dan menolak doktrin inkarnasi Kristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau saudara baca di 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Bapak Ibu, penolakan terhadap Kristus sebagai anak ini otomatis juga menolak Bapa yang mengutus anaknya untuk menebus dosa umat manusia. Nah, menghadapi situasi zaman kini, saudara, kita tidak boleh menyerah. Justru ini kesempatan bagi kita untuk terus membangun manusia rohania. Di Efesus dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus pasal 4 ayat 14. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberat apapun tekanan yang ada saat ini, Bapak Ibu, jangan sampai kita menyangkal Kristus. Sebab tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang setia dalam iman sampai akhir. Sebab jika engkau menyangkal Kristus, engkau adalah pendusta. Siapapun dia yang mengakui Allah tapi menyangkal Yesus Kristus, Alkitab bilang, bukan kata saya loh, Alkitab bilang dia adalah pendusta. Biarlah kita
tetap hidup di dalam Kristus, dan Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap berpegang teguh pada pengajaran Injil, yaitu bahwa kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai manifestasi daripada Allah. Dan karena itu kiranya kami dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, sehingga kami pun tidak masuk dalam bilangan antikristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami semua dalam melakukan tugas dan kerja kami. Engkau melindungi kami dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.